Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah. Dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil hari ini masih mengisahkan penampakan Yesus kepada para murid, dan menarik, banyak hal bisa kita renungkan. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan kalau kita cermati lebih mendalam, kehadiran Yesus itu memberikan perubahan dalam diri para murid. Pada awal kita mendengar bahwa para murid mengunci pintu-pintu karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Kehadiran Yesus memberikan damai yang menggantikan rasa takut itu dan memberikan sukacita kepada para murid. Kehadiran Yesus kepada Thomas
juga memberikan perubahan dalam diri Thomas. Thomas yang semula tidak percaya bahwa Yesus bangkit, setelah bertemu dengan Yesus secara pribadi, keraguannya digantikan dengan percaya. Dan kalau kita mengikuti menyimak bacaan yang pertama, dikisahkan bahwa para murid yang dulu orangnya takut, penakut, cemas, sederhana, sekarang mereka menjadi orang yang berani mewartakan Kristus yang bangkit. Para murid sudah mengalami perubahan karena bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, gereja menetapkan bahwa hari ini Minggu Paskah yang kedua sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Melalui perayaan ini, perayaan Kerahiman Ilahi, kita diundang untuk semakin menyadari bahwa Allah selalu mengasihi kita. Allah Maha Rahim. Kita hidup karena belas kasih Allah. Dan Allah menginginkan agar cinta dan rahmat-Nya terus mengalir dalam diri kita dan di dalam orang-orang di sekeliling kita. Itulah maknanya kita merayakan kerahiman ilahi. Sebab gereja percaya bahwa kerahiman ilahi ini terwujud secara jelas dan konkret dalam peristiwa yang minggu lalu kita kenangkan bersama, yaitu sengsara dan wafat Yesus di salib. Penderitaan Yesus adalah untuk penebusan kita. Dan penderitaan Yesus adalah tanda paling konkret bahwa Allah Maha Rahim, Allah mengasihi kita, Yesus menebus kita. Dalam permenungan saya tentang Paskah, Paskah tidak hanya mengenangkan kebangkitan Kristus sebagai sesuatu yang diingat tidak. Tetapi juga Paskah itu adalah sebuah perayaan. Kita merayakan kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Yesus yang bangkit tetap hadir di tengah-tengah kita. Seperti dahulu Yesus hadir di tengah-tengah para murid. Pertanyaannya adalah, apakah kita merasakan kehadiran Kristus itu? Dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga, di tempat kita bekerja, di tempat kita sekolah, studi, apakah kita merasakan kehadiran Kristus yang telah bangkit? Jangan-jangan kita tidak menyadarinya, karena kita sibuk dengan berbagai macam urusan-urusan kita yang lain. Maka saya mengundang kita hari ini untuk mohon rahmat agar kita pun menyadari bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita. Seperti dahulu Yesus hadir di antara para murid. Karena kehadiran Kristus dalam hidup kita memiliki efek bahwa kita akan berubah menjadi lebih baik. Dan kesadaran akan Kristus yang hidup, yang bersama dengan kita itu juga berakibat pada kita semakin menyadari Allah yang mengasihi kita, kita menyadari kerahiman Allah, kita menyadari bahwa Tuhan mencintai kita. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.